warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mengilustrasikan kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kamilana, NPM 194100034 sebagai guru. Nama saya Sindia Yumadani Arianto, NPM 194100013 sebagai murid. Saya Muhammad Jidan Alifiawan, NPM 19410036 sebagai murid. Saya Widya NPM 194100044 sebagai murid. Saya Celestin Putri Laudea, NPM 194100055 sebagai murid. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Iya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Mas Jidan bisa dipimpin berdoa. Sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Jidan. Seperti yang saya sampaikan pada pertemuan lalu, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cerita rakyat. Bentar ya. Cerita rakyat dari KD 3.8 membandingkan nilai-nilai kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, dan 4.8 mengembangkan cerita rakyat atau hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Sebelum saya lanjut ke materi, apakah kalian tahu cerita rakyat itu apa? Bisa dijelaskan? Tahu. Oh ya, Mbak Widya silahkan. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam dan mencakup kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki masing-masing bangsa. Ya, betul sekali ya, cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Selanjutnya, ciri-ciri cerita rakyat. Ada yang tahu? Siapa? Barangkali ada yang mau menjawab? Tahu. Ciri-ciri cerita rakyat yaitu yang bisa disampaikan secara lisan, secara turun-temurun, tidak diketahui siapa pertama kali yang membuatnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dari cerita rakyat. Fungsi dari cerita rakyat ada 4. Yang pertama fungsi sarana hiburan, lalu fungsi sarana pendidikan, fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan, dan fungsi sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya. Fungsi sarana hiburan yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat seperti dongeng, mite, atau legenda, seakan-akan kita diajak berkelana ke dalam alam lain yang tidak kita jumpai dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Fungsi sarana pendidikan yaitu pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. Lalu fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan di antara warga masyarakat yang menjadi pemilik cerita rakyat tersebut. Dan fungsi lain dari cerita rakyat yaitu sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat, terkadang ajaran-ajaran etika dan moral bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu, di dalamnya juga terdapat larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Cerita rakyat bagi warga masyarakat pendukungnya bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya.
Tidak, Ibu. Ya, Ibu. Sekarang kita lanjut ke macam-macam cerita rakyat. Mbak Kalestin, ada berapa macam-macam cerita rakyat? 8, Ibu. Apa saja coba disebutkan dan dijelaskan. Yang pertama ada legenda. Nah, legenda itu cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah. Contoh legenda ini yaitu seperti Malin Kundang, Tangkuban Perahu, dongeng Gunung Batok, dongeng Rawa Pening, dan sebagainya. Yang kedua yaitu sage, merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi rakyat. Nah, contoh dari sage ini yaitu Syariah Melayung, Hikayat Hang Tuang, dan sebagainya. Yang ketiga ada mite, merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu benda yang dipercaya benda gaib, contohnya Nyi Roro Kidul, Jaka Tarub, dan sebagainya. Yang keempat yaitu ada fabel. Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambang pengajaran moral. Contoh seperti cerita si kancil dan buaya. Selanjutnya ada paralel. Paralel merupakan cerita rakyat yang tokohnya adalah manusia dan hewan. Contohnya anjing dan lobak. Selanjutnya ada jenaka. Jenaka merupakan Stop, Mbak Kalestin, stop. Ya, bisa dilanjut Mas Jidan. Ya, tadi pemaparannya cukup baik ya. Oh, nggih, Bu. Jenaka. Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik. Masing-masing dilukiskan secara humor. Contoh, Lebay Malang, Pak Kodok, Pak Pender, Pak Belalang, dan sebagainya. Selanjutnya cerita terbingkai. Cerita terbingkai merupakan cerita yang di dalamnya cerita lagi. Contoh 1001 Malam. Parabel. Parabel merupakan cerita yang menggambarkan cerita moral dengan para tokoh benda mati. Contoh kisah sepasang slop. Sudah, Ibu. Baik, terima kasih ya Mbak Kalestin dan Mas Jidan. Tadi itu yang disampaikan oleh Mbak Kalestin dan Mas Jidan itu mengenai macam-macam cerita rakyat sudah benar, sudah ada contohnya juga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari cerita rakyat. Menurut William R. Bascom, cerita rakyat itu dibagi menjadi 3 golongan besar, yaitu mitos, legenda, dan dongeng. Mitos yaitu cerita prosa rakyat yang dianggap benar-benar terjadi setelah dianggap suci oleh empunya. Legenda yaitu prosa rakyat yang mempunyai ciri yang mirip dengan mite, yaitu dianggap benar-benar terjadi tetapi tidak dianggap suci. Sedangkan dongeng yaitu prosa rakyat yang dianggap benar-benar oleh yang empunya cerita dan dongeng benar terkait waktu maupun tempat. Ada yang ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Sebentar ya, ada azan. Baik, kita sekarang akan membahas mengenai unsur-unsur cerita rakyat. Setiap karya sastra memiliki unsur-unsur pembangun atau unsur-unsur sastra. Begitu pula dengan cerita rakyat. Unsur-unsur sastra dalam cerita rakyat sebagai ada 2. Mohon maaf ya. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk unsur intrinsik sebagai berikut. Orang kita kita munafik. Jiralu. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai unsur-unsur cerita rakyat. Setiap karya sastra memiliki unsur-unsur pembangunnya atau unsur sastra. Begitu pula dengan cerita rakyat.
unsur sastra dalam cerita rakyat ada dua, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik yaitu unsur yang membangun cerita dari dalam, seperti tema, alur, latar, tokoh dan penokohan, sudut pandang, amanat. Di sini ada yang tahu apa itu tema? Saya Bu tahu. Ya, silakan Mbak Cynthia. Tema adalah pokok pikiran yang dipakai sebagai dasar pengarang. Pokok pikiran pengarang, ide pengarang, permasalahan. Ya, Begitu, betul. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Alur dalam unsur intrinsik yaitu jalan cerita atau rangkaian peristiwa yang membentuk cerita dengan dasar hubungan sebab akibat. Pada umumnya alur itu dibagi menjadi 3 macam, alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu seperti peristiwa-peristiwa yang disajikan secara berurutan dari peristiwa pertama ke peristiwa selanjutnya. Kalau alur mundur itu merupakan peristiwa yang diceritakan kembali seperti menceritakan peristiwa yang telah kita alami atau kenangan-kenangan sebelumnya. Sedangkan alur campuran merupakan gabungan dari alur maju dan mundur, seperti itu. Latar. Ada yang tahu mengenai latar? Ada Ibu. Ya, silakan. Siapa tadi ya? Mbak Kalestin. Latar yaitu keterangan tempat, waktu, dan suasana. Entah tempat atau waktu terjadinya peristiwa. Latar itu ada berapa, Mbak Kalestin? Ada 3 macam, Ibu. Coba disebutkan dan dijelaskan ya, biar. Latar tempat yaitu lokasi atau bangunan fisik yang menjadi tempat terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Yang kedua, latar waktu yaitu waktu tertentu ketika peristiwa tersebut terjadi. Dan latar suasana yaitu salah satu unsur intrinsik yang berkaitan dengan keadaan psikolog yang timbul dengan sendirinya. Sesuai dengan jalannya cerita. Terima kasih, Bu. Baik, sekarang kita lanjut ke tokoh dan penokohan ya. Penokohan yaitu lukisan watak pelaku atau cara pengarang menggambarkan watak tokoh. Istilah tokoh itu menunjukkan pada orang atau pelaku cerita, yaitu protagonis dan antagonis. Saya rasa kalian sudah mengetahui apa itu protagonis dan antagonis. Kita akan lanjut ke sudut pandang ya. Ada yang tahu sudut pandang apa? Tahu, Bu. Ya, silakan. Dijawab, Mbak Sudut Cynthia. pandang. Ya. Kedudukan pengarang dalam cerita atau cara pandang pengarang. Setiap pengarang memiliki sudut pandang penceritaan yang berbeda. Ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan orang pertama, tokoh aku atau saya. Kemudian ada yang menggunakan sudut pandang penceritaan Jaran yang kita temukan dalam isi cerita tersebut. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berada di luar karya sastra atau cerita, namun turut menentukan bentuk dan isi suatu karya atau cerita tersebut. Seperti agama, politik, moral, aliran pengarang, psikologi, sejarah, sosial, budaya, dan lain-lain. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan dari materi yang sudah kita bahas? tidak, Ibu.
Jika tidak ada, saya akan memberi tugas mencari contoh cerita rakyat. Dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Ibu. Baik, Ibu. Baik, Bu. Baik, cukup sekian pertemuan pada siang hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.